Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-malikil quddusil azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis yang berkah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tema-tema tentang HKI, hukum keluarga Islam. Subjudul kita subuh ini adalah Al-wasiyatu bin nisa'i, berwasiat kepada istri, berwasiat kepada kaum wanita. An-nisa terjemahannya wanita, tetapi sering digunakan untuk seorang istri. Jadi al-wasiyatu bin nisa, berwasiat kepada istri. Akan kita bacakan beberapa nas terkait dengan seorang suami, berarti ini ditujukan ke suami untuk berwasiat menasihati istri. Kita akan awali potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 19. Di dalam Al-Quranul Karim ada surat namanya surah An-Nisa, surat tentang perempuan. Tetapi ketika kita baca ayat-ayat di dalam surah An-Nisa, ketika ada kata-kata An-Nisa itu cenderung maknanya kepada istri. Jadi surah An-Nisa ini bisa juga disebut dengan surah tentang istri. Nah. Bu, dengar ibu nih. Nah, jangan tidur pula, ini tentang perempuan ini. Ya. Ya, ibu-ibu harus dikejutkan kalau nak tidur dia belakang. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru, dan kamu wahai suami, ini ditujukan kepada suami, maka kamu pergaulilah mereka, istrimu itu secara ma'ruf. Ayat ini memerintahkan seorang suami untuk mempergauli istri secara ma'ruf. Ya, ma'ruf itu bahasa Arab, terambil dari kata uruf, uruf. Apa itu? Uruf adalah perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa? Perbuatan baik yang berlaku dalam suatu wilayah atau daerah, sepanjang perbuatan baik itu tidak bertentangan dengan syariat, maka lakukanlah. Maka seorang suami pergaulilah istri sebagaimana perbuatan-perbuatan baik yang terjadi di satu lingkungan masyarakat. Kalau ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, begitu berunding, calon mempelai perempuan meminta kepada calon mempelai laki-laki isi kamar. Isi kamar tuh lemari. Tunggu dulu, nih jelaskannya.
Apa? Nggak sabar-sabar ibu. Siapa yang mendahului Ustadz dapat C nilainya nanti. Nah, kasur ya, kasur lah. Kasur. Itu sepanjang itu baik, agak beda pagi ini nampaknya. Sepanjang itu baik, lakukan. Lakukan itu. Kadang-kadang ada pula di satu wilayah laki-laki yang memberikan antaran ke perempuan. Ada pula di wilayah yang lain perempuan pula ke tempat laki-laki. Sepanjang itu ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat, tidak menzolimi dan tidak memaksa, maka ternyata secara nas itu boleh. Silakan, tidak masalah. Ya, itu yang pertama. Kaum sekalian, kita baca surah lagi, surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Masih tentang suami untuk berwasiat kepada istri. Jadi memang fokusnya kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nas walau harastum. Ya. Allah berfirman, dan kamu suami sekali-kali, jadi itu walan tastati'u, lan itu maknanya dan kamu wahai suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Ini bagi yang istrinya lebih dari satu. Ini konsep orang poligami. Wahai kamu suami yang punya istri lebih dari satu. Kita langsung kita fokuskan. Berarti tidak masuk saya nih. Itu saya nih. Dan kamu wahai istri pula. Dan kamu wahai suami yang poligami, sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu dari hatimu sangat ingin berbuat adil. Jadi bapak ini hebat pak, hebat dia. Niat untuk berlaku adil itu mantap. Nah, ya, hebat dia ini, niatnya bagus. Tapi ternyata Al-Quran mengatakan, meskipun demikian, kamu tidak akan bisa. Dengar bapak nih. Ini serius nih. Ini ayat nih Pak, An-Nisa ayat 19. Fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Kata Allah, karena itu kata Allah, janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan istri-istri yang lain terkatung-katung. Jadi satu dicintai, satu ditinggalkan, satu diurus, satu dibiarkan. Itu tidak boleh. Fala di sini hukumnya haram. Fala tamilu, maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu sehingga mengabaikan yang lain. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kamu ingin melakukan perbaikan dan ingin memelihara diri supaya kamu ingin lagi berbuat baik, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini batasan-batasan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Itu adalah surah An-Nisa ya. Maaf tadi salah, surah An-Nisa ayat 129 ya. Tadi yang barusan kita baca surah An-Nisa ayat 129.
Sekarang kita bicara satu buah hadis. Hadis lagi, kita pindah ke hadis. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kata Rasul, istausu bin nisa'i khairan. Wahai suami, ini kepada kita suami, istausu, kamu itu mesti berwasiat kepada istrimu khairan, tentang sesuatu yang baik. Jadi nasihatilah istrimu khairan, untuk selalu berbuat baik. Ingatkan istrimu untuk tetap berbuat baik. Ingatkan istrimu untuk selalu sabar, tetap taat, tetap berbuat baik. Kenapa? Nah, fa innal mar'ata khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fid dal'i a'la wa inna a'waja ma fid dil'i a'la. Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yaitu tulang rusuk yang bengkok bagian atas. Mafid dilai a'lahu, jadi diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang bagian atas. Terjadi nanti pemahaman di antara ulama itu dua. Pertama, memahami secara zahir, secara fisik, memang perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki. Jadi begitu Nabi Adam terbangun, adalah seorang perempuan, dan ini diambil dari tulang rusuk Adam. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat pertama ini kurang kuat, karena memang pada dasarnya manusia itu dari tanah. Jadi diciptakan Adam dari tanah, diciptakan juga Hawa dari tanah. Nah, jadi pendapat pertama itu dia memahami fisik zahir. Nah, tetapi ulama kedua memahami tulang rusuk yang bengkok ini simbolik, perumpamaan bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kenapa? Fa in zahabta tuqimuhu kasarta ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastausu bin nisa'i. Maka sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok ini, kalau kamu luruskan dia, tuqimuhu, kalau engkau luruskan yang bengkok ini, maka engkau akan mematahkannya. Tapi kalau tidak kamu luruskan, maka dia akan bengkok selama-lamanya. Fastausu bin nisa, ditutup lagi oleh Rasulullah. Kalau di awal dimulai dengan kalimat istausu bin nisa, berwasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan. Ketika menutup hadis ini diulang balik, fastausu bin nisa'i, maka kamu hendaklah berwasiat sesuatu yang baik kepada perempuan. Jadi kalau engkau luruskan dia dengan keras, dia patah. Tapi kalau engkau biarkan dia, maka dia akan tetap bengkok. Maka berpandai-pandailah kamu terhadap istrimu, maka senantiasalah kamu nasihati dia untuk tetap berbuat baik. Nah, ini adalah hadis yang mengingatkan suami, begitulah beratnya posisi suami dalam rangka menjadi pemimpin bagi seorang perempuan. Nah,
Kadang ada seperti ini dalam kasus di minggu yang lalu, di bulan yang lalu kita buat contoh, tapi contoh ini sebaliknya. Eh, eh, beberapa hari yang lalu ada yang konsultasi, ya, tetapi saya buat contohnya agak berbeda. Tapi ini terjadi di masyarakat. Jadi ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki ini ketika akan menikah dengan calon mempelai perempuan, dia sudah punya aset sekitar 400 juta. Bentuknya rumah dan tabungan. Bentuknya rumah dan tabungan. Yang laki-laki, yang calon suami. Nah, orang kan kalau calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan itu kan menikah atas dasar suka sama suka. Atas dasar redo sama redo. Atas dasar mau sama mau. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Bu, dulu waktu ibu menikah dengan suami, bahagia apa tidak? Bahagia, alhamdulillah. Kalau sekarang, onde senangnya hati. Saya kalau salah-salah jawab pula pagi ini. Nah, bahagia. Setelah pensiun, enggak ada lah. Nah, lanjut. Ya, punya aset kalau dirupiahkan 400 juta dalam bentuk rumah dan tabungan. Nah, begitu menikah, punya anak satu orang laki-laki. Baru sekitar 2 tahun umur anak, jadi ketika mereka dalam usia perkawinan ini, aset itu memang masih aset yang dibawa oleh suami tadi. Ini istri umurnya sekitar 22, suami sekitar 25. Nah, karena dengan suatu lain hal, Allah mentakdirkannya meninggal, ini suami meninggal. Nah, begitu suami meninggal dunia, berarti mayit wafat meninggalkan aset 400 juta. Mayit ini, ayah ibu kandungnya sudah tidak ada lagi. Nah, siapa sekarang yang jadi ahli waris? Yang jadi ahli waris otomatis secara hukum istri satu, kemudian satu orang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu ketahuilah seperti apa pembagian warisannya ini. Maka istri mendapatkan 1/8 dari aset suami. Berapa 1/8 dari angka 400 juta? 50. Ternyata tadi kita menceritakan calon mempelai laki-laki punya tabungan. Ternyata angkanya 50. Maka istri mengambillah angka 50 sebagai bagian untuk dia. Nah, calon mempelai laki-laki ini suami, berarti saat sekarang jadi suami, mayit, itu sudah punya rumah. Jadi rumah yang ditempati ini adalah rumah yang dimiliki suami. Nah, jadi harta bersamanya belum ada cerita harta bersama karena belum ada. Nah, ternyata harga rumah tuh 350 juta. Tipe 45. 3,5. Yang belum direhab. Nah, berarti sekarang anak laki-laki bayi 2 tahun ini secara bagian warisan dia mendapatkan bagian 350 juta karena sisa dari 1/8 ya. 400 juta bagi 8 berapa? 50 juta. Sisa berapa lagi? 3,5. 3,5 ini itu asaba binafsi milik anak tadi. Jadi sisanya untuk anak. Kalaupun nanti mayit punya saudara kandung, tidak mendapat bagian dari situ karena yang mayit punya anak.
Tetapi 350 juta itu tidak ada duitnya, bentuknya bentuk rumah. Maka rumah itu milik anak. Meskipun secara de facto lapangan, secara zahir, secara hari-hari, itu istri masih tinggal, tentu masih wajib tinggal situ lah karena ada anak, masih tinggal di situ, hari-hari di situ. Setiap hari dia yang menyapu, dia yang membersihkan, dia yang membereskan. Tetapi secara administrasi, secara kepemilikan itu milik anak. Itu harus dipahami. Karena ini istri umurnya masih 22 tahun, kira-kira menikah lagi apa tidak? Semangat pula ibu-ibu. Menikah lagi, dapatlah seorang suami. Alhamdulillah, suami ini baik, tidak neko-neko. Ini istri pun tidak neko-neko, ini istri orang baik. Cuman tidak pernah datang pengajian ke Masjid Darul, tidak paham dia. Ini istri baik. Dia menikah lagi dengan seorang suami. Kira-kira itu suami diajak nak tinggal ke rumahnya? Diajak. Tinggallah dia di situ. Alhamdulillah. Dan ini suami orang baik. Sayang dia ke anak yatim ini. Dalam perkawinan istri dengan suami baru ini punya 2 orang anak. Nah, 2 orang anak. Ketika kelak hari demi hari, tahun berganti tahun, ketika dewasa, 2 orang anak ini menganggap itu rumah ibunya. Padahal itu milik milik dari kakak dia yang paling besar, si abang ini. Tidak ada hubungannya dengan adik berdua nih. Tetapi kisah ini tidak dibuka. Cerita seperti apa awal kepemilikan rumah tidak pernah dibuka. Dengar Bapak Ibu nih. Tidak pernah dibuka. Bertahun-tahun sudah tamat kuliah pula yang 2 orang ini. Meninggallah ayah ibu mereka. Kan panjang ceritanya tuh. Yang 2 ini minta rumah tuh dibagi waris. Karena harga rumah itu dulu 350 juta, sekarang sudah 1 M. Minta dibagi bisa apa tidak? Tidak bisa lah. Wahai adik berdua, itu bukan rumahmu. Itu bukan rumah ayah ibumu. Itu tidak ada mengait dengan kamu. Itu adalah milik abangmu dari ayahnya. Nah, ini keluarga baik semuanya. Istri baik, suami baik. Cuman tidak hadir di masjid Darul Aman, itu aja masalahnya. Tidak mengerti. Nah itu, lanjut. Ya itu contoh saja. Supaya suami tetap berwasiat yang terbaik buat istri. Lanjut. Kita baca lagi terakhir, nanti kita buka tanya jawab. Ya. Nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan." Nabi bersabda, janganlah seorang suami, ya, seorang suami itu
membenci istri, ya, tidak boleh seorang suami membenci istri in kariha minha khuluqan, jika ada satu dari akhlaknya yang kamu tidak suka. Wahai suami, kamu tidak boleh membenci istrimu karena ada satu sifat yang kamu tidak suka. Karena radhiya minha akhar, karena masih banyak akhlaknya yang lain oleh istri dia lebih memiliki dari yang buruk tadi. Nah, jadi kalau ada seorang suami menemui istrinya itu ada satu sifat yang kurang, maka kamu tidak boleh membencinya, kamu tidak boleh memukulnya, kamu tidak boleh memusuhinya, karena masih banyak akhlaknya yang lain yang baik. Ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, jadi suatu riwayat menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya gagah, tinggi, besar, berwibawa. Palestina sekarang dikuasai oleh non-muslim, itu mampu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keras, jangankan internal muslim, non-muslim saja, musyrik tidak sanggup berhadapan dengan Umar bin Khattab. Jangankan internal kaum muslimin, jangankan kaum musyrik, kalau Umar lewat di satu jalan, ada setan yang lewat, dicarinya jalan yang lain. Tetapi ketika Umar bertemu dengan istrinya, maka Umar berlaku lembut. Satu riwayat, ada sahabat yang datang ke rumah Umar, meminta pendapat tentang istrinya yang sering marah. Ternyata ia menemukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang istrinya sedang marah. Dia tanya, kenapa engkau tidak marah wahai Umar? Kata Umar, dibandingkan dengan marahnya tadi, tak seberapa bila dibandingkan dia susah menghamili anak-anakku, melahirkan anak-anakku, membesarkan anak-anakku, membuat roti, membuat makanan, menyuci pakaian, membeli galon, membeli gas, semuanya. Tak ada seberapa. Kalau Umar saja penguasa Arab mampu lembut, apalagi bapak penguasa simpang ojek aja enggak. Kalau Umar gagah, tinggi, kuat begitu kepada istrinya, apalagi bapak awaklah pendek, bentuklah ketek, jalan toloyo-loyo, ke istri pemarah pula. Kenapa saya bercakap macam ini pagi ini Bapak Ibu? Karena saya bawa istri, itu masalahnya. Nah ini dia. Kalau lah ada payah wak ceramah, tapi harus disampaikan nampaknya. Begitu Umar. Jadi bapak-bapak, ini untuk bapak-bapak nih, untuk ibu-ibu tenang. Minggu depan judul kita adalah hak suami atas istri. Awas kalian besok. Ini ceramah subuh ini saya pun kena nih. Ini ada nanti nih. Babu haqquz zauji 'alal mar'ati, bab tentang hak suami atas istrinya. Kalian tanggunglah minggu depan, bulan depan. Jangan sampai tak datang besok. Ya kan? Nah, memang azab nih suami pagi ini nih, tidak apa-apa nih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi
kalau ada seorang, disebutkan dalam hadis, kalau ada seorang suami yang sudah terlanjur memperlakukan istri dengan kasar, memperlakukan istri dengan tidak sesuai dengan yang disebut hadis Nabi, watuslihu, berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Jadi keluar dari masjid nanti, ajaklah istri bapak ke pasar. Pasar Ramayana boleh, pasar Panam, minimal pasar Kaget lah, bawa lah. Ya kan? Bentuk dari bagaimana menjaga hubungan suami istri. Dan kalau ada satu sifat dari istrimu yang tidak kamu sukai, maka disuruh oleh Rasulullah bersabarlah. Karena di dalam kesabaran itu akan ada kebaikan yang banyak. Demikian, sebenarnya masih banyak beberapa buah hadis dari Nabi Muhammad SAW, tapi karena faktor waktu, kita bukalah tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Ada yang di kanan, yang di kiri, atau yang di depan. Dipersilakan sebelum kita lanjutkan topik kita ini. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu. Ini ada satu kasus Ustaz. Terjadi kekerasan yang anak. Ya. Terus dapat mengalami istri keluar dari rumah bersama dua orang anaknya. Terus dalam perjalanan setelah bertahun-tahun si suami tidak mau menceraikan istrinya, sedangkan ada juga ada berbunyi istri mau minta. Jadi saya gimana solusi yang baik? Istri maunya apa? Bercerai? Ya. Apa nanti kalau istri mau bercerai, apa dasar alasan istri minta cerai? Bentuknya apa? Ya, waktu pulang itu yang dipukul suami itu istri atau dinding rumah? Dia ada pula suami ini ke dinding diarahkan. Istri, Pak. Ke istri, dia luka-luka, bengkak-bengkak, dan suami itu umurnya masih muda atau sudah berumur? Sudah berumur. Memang suami itu narkoba? Tidak. Merokok? Iya. Kemudian dia judi online? Nah, ini itu penting Pak, itu penting. Itu profil suami namanya. Apakah dia berjudi online, dia banyak utang, dia narkoba, atau dia punya kelainan, itu beda ya. Jadi ada kelainan. Kan begitu itu. Tetapi kalau suami itu marahnya karena faktor, karena saya sering kalau ada orang konsultasi itu, kita mesti ketahui dulu profil orang ini apa. Ada orang pemarah karena kebetulan di PHK. Kami laki-laki ini Bu, kalau tidak bapiti kami cenderung pemarah kami ini. Betul tidak Pak? Awaklah hendak bapiti, bulan tua, sesuatu jatuh tempo, atau itu pemarah. Kalau yang ini maafkan aja lah. Tetapi kalau dia mulai mengarah kepada fisik, ada kelainan, atau narkoba, saya baru kemarin membaca, ada orang disidang narkoba untuk yang keempat kali. Nah, diponis itu. Kan tidak berubah. Nah, itu makanya ikut pengajian di Darul Aman nih, kena dia yang materi pagi ini selesainya. Betul tidak Pak? Ini yang di depan ini yang baik-baik ini. Nah, Bapak Ibu, begini, secara hukum
Memang kalau ingin betul-betul berazam ingin berpisah dengan suaminya, jadi kalau kamu wahai istri memang betul berazam ingin bercerai dengan suamimu, maka langkah yang kita lakukan adalah bawa kakakmu, bawa KTP-mu, bawa surat nikahmu, ambillah sepeda motormu, kalau tidak ada pesanlah Gojek, maka buat Google Map-nya itu di Parit Indah Pengadilan Agama. Itu aja obatnya. Datang, registrasikan ke orang tu, karena kamu tidak bisa membuat gugatan, di situ dilayani cara membuat gugatannya. Dengan syarat kamu wahai istri ada alasan yang kuat untuk kamu mencerai gugat. Itu caranya lagi. Dan jangan lupa waktu kamu menyampaikan ke petugas pengadilan agama, sebutkan sekali harta gono gini tadi. Kalau memang berazam, kalau memang kamu tidak suka lagi. Tapi kan aneh. Apa yang aneh? Bukankah dulu waktu kamu wahai istri ketemu dengan suamimu, ini ada calon mempelai laki-laki, ini ada calon mempelai perempuan. Waktu kamu menikah suka sama suka enggak dulu? Suka, Ustadz. Kok berubah kamu sekarang? Iya Ustadz, agak lain sedikit. Kenapa dari dulu kamu tak tahu kalau dia punya kelainan? Kan begitu Pak. Ingat, antara benci dengan sayang itu tempatnya sama. Itu juga hatinya. Hati yang mencintai dengan hati yang memarahi, itu juga hatinya. Jadi hati-hati kamu kalau ingin melangkah bercerai, nanti jangan begitu diketok palu oleh majelis hakim, kamu menyesal. Baiknya sebelum bercerai, Al-Quran mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kamu khawatir terjadi syikok antara kedua suami istri itu, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah dulu keluarga sebelah laki-laki, keluarga sebelah perempuan, berundinglah kalian dulu. Jangan cepat-cepat. Itulah gunanya kalau menikah, maka datanglah calon mempelai laki-laki dan keluarganya, datanglah calon mempelai perempuan dan keluarganya, duduk mereka berunding, saling kenal mengenal. Oh, ini omnya, ini eteknya, ini adiknya. Gunanya apa? Besok kalau rumah tangga ini bertengkar, dua keluarga besar datang balik berunding. Itu gunanya dua keluarga itu bertemu. Cukup Ibu? Panjang ceramah saya jadinya gara-gara ini. Nah, silakan ada yang lain? Nah, ada Pak? Kiri, kanan? Nah, ini ada? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Izin bertanya saya tadi dengan waris buku tentang waris itu yang menyebabkan perpisahan itu ada dua dan perceraian itu biasa sekali. Dan pembagiannya seperti apa ya Ustaz? Dan kalau di perceraian itu adalah seperluan, tapi apakah ada aturan yang memberikan informasi bahwasanya tidak mesti seperluan Ustaz? Oh, jadi begini. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan. Begitu mereka menikah, calon mempelai laki-laki punya aset, punya harta. Calon mempelai perempuan punya aset, punya harta. Maka begitu mereka menikah, aset itu tetap jadi milik masing-masing. Aset tidak akan bergabung, garis miring, bercampur akibat akad nikah. Paham Bapak Ibu? Tetap jadi milik masing-masing. Nah, begitu mereka menikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, nanti aset yang dimiliki sejak akad nikah, yang muncul akibat dari itu, baru disebut milik bersama. Nah, sekarang,
Ternyata calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan ini, begitu berumah tangga dalam 10 tahun, ada konflik di antara mereka. Ada masalah yang tidak bisa lagi disatukan. Beda visi, beda misi, sudah beda tujuan. Tidak lagi ditemukan seia sekata dalam rumah tangga. Akhirnya mereka sepakat. Apakah yang laki-laki mengajukan ke pengadilan namanya cerai tolak, atau yang perempuan yang mengajukan ke pengadilan namanya cerai gugat, kemudian putuslah oleh pengadilan, mereka berpisah. Begitu mereka berpisah, ini namanya pisah hidup namanya. Begitu pisah mereka hidup, berarti mereka berpisah lagi. Aset yang dimiliki sebelum menikah kemarin akan kembali ke milik masing-masing. Tentang aset yang dimiliki bersama sejak akad nikah, inilah yang perlu dirundingkan. Yang disebut dengan godong gini tadi. Maka akan dilihat oleh majelis hakim berdasarkan kontribusi siapa yang lebih banyak memiliki kontribusi, apa bahasa lainnya nih? Memberikan masukan terhadap harta bersama ini. Nanti hakim akan melihat. Boleh jadi hakim melakukan bagi dua. 50% untuk istri, 50% untuk suami. Ini bukan harta yang milik masing-masing yang didapat sebelum menikah ya. Atau hakim menilai, boleh jadi 80%, 20%. Nah, ini saya temukan referensinya, seorang majelis hakim membagi 80-20 ketika ditanya kenapa 80% untuk istri, 20% untuk suami. Rupanya istrinya ini dokter spesialis, dia yang mendapatkan aset lebih banyak, istri itu menganggur, suami menganggur. Nah, dibagilah 80-20. Nanti itu ketetapannya di majelis hakim. Ada pula suami istri ketika melakukan perceraian, mereka tidak membahas harta bersama. Boleh apa tidak? Boleh, tidak mesti harus dibahas harta bersama. Karena boleh jadi suami tidak mempermasalahkan, mengikhlaskan dikuasai oleh istri, karena di istri itu ada 4 orang anak yang akan dia rawat. Nah, paham Pak? Tidak mesti. Itu jawaban saya. Masih ada? Cukup? Silakan. Harta bawaan Ustaz. Misalnya dia punya rumah kendaraan sebelum menikah. Di saat dia menikah dan kendaraan bawaan itu tidak kendaraan lain. Ya. Itu termasuk harta bawaan kan atau aset bawaan yang berubah nilainya ketika sudah menikah. Boleh jadi waktu menikah mobilnya itu pick up. Tunggu dulu. Ketika sudah menikah menjadi Fortuner. Sejak punya Fortuner ini suami itu bermasalah. Sejak punya Fortuner itulah ada WA lain yang masuk ke suaminya. Bu, kamu tuh ya jangan cepat-cepat suruh suami menukar mobil sekarang aja lah. Istri itu pula Pak, tukarlah bang. Ditukar dengan yang gagah. Begitu gagah, berperangai kawan. Dengar ibu nih. Jangan memacam juga ibu lagi, jaga aja yang ada nih. Kembali kita ke tadi. Nah, bagaimana kita menghitung aset? Sebenarnya kalau terjadi perceraian, itu termasuk yang dihitung Pak. Cuman kan ribet ya. Iya apa tidak? Tapi kalau memang mau menghitung, dihitung. Atau mereka menjadi barter. Yang mobil tetap dikuasai suami dengan angkanya, mungkin yang rumah dikuasai oleh istri dengan angkanya. Itu aja kira-kira. Maka karena payah menghitung-hitung itu Pak, jangan bercerai. Sekali akad nikah, misaqan ghalizah kata Al-Quran, ikatan yang kuat yang tidak akan putus dengan perkara yang sepele-sepele, ibarat tali kapal, tenggelam kapal,
akad nikah ini seperti tali tetap tidak putus. Sekali menikah hanya maut yang memisahkan kita. Amin. Nah, itu dia. Masih ada pertanyaan? Pas. Macam mana nak pulang copek aja nampaknya. Dah? Cukup? Atau nah ya, Bu, maju Ibu ke depan, Bu, maju. Mic-nya nanti nak sampai. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Seperti yang kasus pertama tadi Ustaz, dia menikah yang kemudian meninggal. Yang meninggal siapa? Ya. Kita Ustaz tadi, kebetulan ada kejadian di kami. Jadi kemudian dia menikah, rumahnya kecil. Ya. Kemudian kalau sudah menikah itu dengan suami kedua, rumahnya direhab. Yang merehab siapa? Suaminya. Oh, suami yang baru. Ya. Ya, ya. Direhab, kemudian beberapa waktu seperti diselesaikan anak-anak. Bagaimana hukum rumahnya itu kalau seandainya suaminya meninggal, yang suami kedua. Kemudian pertanyaan saya kedua setelah ini lagi. Tunggu satu dulu. Kan jadi rumit ya. Jadi rumah ini secara aset milik dari anak yatim. Ya, kemudian diperbaiki oleh ayah sambung. Nah, sekarang ini yang perlu didudukkan, Bang atau istri. Bang, saya tidak melarang abang merehab rumah nih. Karena rumah ini Bang milik anak kau Bang. Dari ayahnya. Saya pun Bang menompang. Karena secara aset kepemilikan, waktu berunding dengan sanak-sanak sebelah anak nih, sebelah mendiang suami saya, kan itu bahasanya kan, maka saya mendapatkan bagian simpanan di rekening, dan anak kita ini, anak saya ini dapat rumah. Di situ perlu didudukkan akadnya. Kalau abang memperbaiki rumah ini akadnya apa? Pemberiankah? Paham Bu? Atau abang memasukkan saham ke rumah ini? Paham Bapak? Jadi kita dalam rumah tangga ini mesti jelas akad itu dari awal. Ternyata kata suami, abang ingin saja Dek agar rumah ini tetap cantik dan abang ikhlas membangunnya dan abang tidak akan menuntut di kemudian hari. Itu jelas didudukkan dulu dari awal sebelum direhab. Jangan main-main rehab aja. Supaya nanti di kemudian hari tidak cuman kita ini tidak pernah kita bicarakan di awal karena itu tidak enak mencakapkannya. Betul apa tidak? Tidak enak. Tapi mesti didudukkan. Kata si suami, wahai adindaku, kita tinggal di sini, numpang di sini. Bagaimanapun abang merehab rumah ini, nanti di kemudian hari tetap milik anak ini, tidak akan jadi milik abang. Adakah suami seperti itu? Mantap. Mantap. Nah, kan suaminya kan meninggal sekarang nih. Aset rumah kan berubah akibat direhab. Kan begitu. Maka suka tidak suka memang mendatangkan orang kita untuk menilai. Berapa harga rumah standar 45 ketika belum direhab, berapa harga ketika direhab. Selisih harga itu yang akan diwariskan. Jadi selisihnya nanti harga rumah sekarang ternyata 600. Sekarang kalau harga pokok rumah kan 400. Berarti 200 itu saja yang kita diskusikan. Selisih harga. Paham maksudnya Bu? Itu. Tetapi saya menyarankan wahai suami, makanya suami istri itu si suami
yang calon suami baru ini mesti mengaji di Darul Aman nih. Yang istri yang punya anak yang janda nih mesti mengaji. Sehingga dua-duanya menjadi cocok. Dan ingat, wahai suami, ketika kamu rehab rumahmu, rumah anak yatim ini, kamu rapikan rumah anak yatim ini, karena kamu nompang di situ, mumpung-mumpung untuk pengganti bayar sewa, maka kamu kelak di akhirat bersama surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau niatmu demi anak yatim itu, maka kamu akan terbuka rezekimu kelak di kemudian hari. Karena saya menemukan kasus ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, perempuan ini punya anak, dijadikanlah anak itu seperti anak sendiri dalam merawatnya, disayanginya, dicintainya, dididiknya, disekolahkannya. Ustadz sejak itu Ustadz terbuka rezeki saya ini karena merawat anak yatim tadi. Maka bapak-bapak nih kalau ingin terbuka rezeki bapak, yang bapak rawat anaknya, ibunya jangan bawa pulang. Cukuplah siapa yang punya aktivitas merawat anak yatim di kampung ini, dikumpulkannya dana, diurusnya, walaupun dia tetap sama ibunya, mudah-mudahan kita Allah bukakan rezeki kita. Amin. Nah. Pertanyaan kedua. Kayaknya ada minggu depan sih. Minggu depan sudah selesai. Nanti Ya. Udah mulai penyayang ibu-ibu kayaknya nih malam. Udah banyak perubahannya sejak subuh ini. Nah, Bapak Ibu, maaf ya, saya cenderung menyampaikannya agak riang, agak berkelakar, supaya Bapak Ibu tertarik, supaya kadang-kadang kalau tidak seperti ini tidak menarik untuk membahas topiknya. Dan pelajaran yang diterima dengan cara hati gembira itu jauh lebih masuk daripada menerima dengan hati yang tidak gembira. Itu saja apanya. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang kurang nyaman dengan saya berkelakar, tahan-tahan diri aja lah. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau dan semoga ilmu pagi ini bisa beramanah dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita dengan salat Isra dan kemudian kita